Selamat datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cindy Lau di Paradise Indonesia Talks. Bincang seru persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk seputar gaya hidup, tren properti, dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang selalu menjadi bintang tamu saya di setiap episodenya. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi dan semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Mungkin di episode-episode sebelumnya sudah pernah menonton, kita pernah membahas beberapa tentang creating our own paradise, lalu juga work and life balance, lalu juga pernah membahas seputar this is our paradise. Nah, sangat inspiratif dan juga menarik sekali bukan? Episode kali ini kita juga akan membahas sesuatu yang tidak kalah serunya, tidak kalah menariknya, dan ini cocok sekali untuk para professionals dan juga entrepreneur yang mungkin sekarang sedang menonton ya. Topiknya adalah seputar kreatif dan juga inovatif. Nah, dua kata ini mungkin sangat sering sekali kita dengar sehari-hari, mungkin di saat kita berdiskusi, mungkin di seminar, ataupun di meeting-meeting yang kita lalui gitu ya. Makanya kita akan mencari tahu nih sebenarnya apa sih makna kreatif dan juga inovatif, lalu seberapa pentingnya kreativitas dan juga inovasi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin sebagai profesional dan juga bagaimana caranya menciptakan creative mindset pada akhirnya gitu yang tentunya bisa sekali ini menunjang personal dan juga professional life kita. Untuk itu, kali ini saya akan kehadiran bintang tamu yang cocok sekali untuk membahas permasalahan ini ya. Ada Ibu Amelia Ghazali, salah satu komisaris dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo Bu Amel, apa kabar? Halo Cindy, apa kabar? Baik ya Bu, sehat-sehat. Semoga Baik, di sana juga sehat-sehat. Baik. amin. Selama 1 jam ke depan temenin kita ya Bu, kita akan ngobrol-ngobrol nih membahas seputar kreativitas, seputar inovasi, nantinya juga akan membahas seputar managing retail and property companies, juga membuat creative mindset. Nah ini yang menarik nih Bu, lebih kepada menciptakan versi terbaik dari diri kita ya. Boleh ya Bu ya? Sebelum kita lebih jauh, aku tertarik dulu ingin tahu versinya Bu Amel, menurut Ibu Amel, kalau kreatif dan inovatif itu seperti apa sih Bu? Menurut saya sih kreatif itu adalah selalu men-challenge diri kita untuk menjadi yang lebih baik, selalu melihat sesuatu itu out of the box ya. Jadi tidak melihat seperti sebagaimana mungkin challenge itu ada atau barang itu ada, tetapi selalu coba melihat dari angle yang berbeda dan men-challenge apakah saya bisa memberikan atau melakukan yang lebih baik lagi daripada apa yang presented in front of me gitu. Jadi it has to do with creativity and innovation. It has to be wanting to do better, wanting to challenge yourself every day, and creating something more than what you see gitu. Wih, luar biasa. Selalu berusaha untuk lebih baik, terus juga menerima dan melahap semua tantangan gitu ya, agar kita menjadi selalu lebih baik lagi, berinovasi setiap harinya ya Bu. Menarik, menarik. Itu tadi makna kreatif dan juga inovatif menurut Ibu Amel ya. Tentunya kita sebagai profesionals Bu yang mungkin sekarang sedang mendengarkan, sedang menonton juga di rumah, pastinya ingin menjadi pribadi yang lebih kreatif dan juga lebih inovatif seperti yang Ibu katakan barusan. Tapi menurut Ibu sebenarnya apakah semua orang nih bisa nih Bu menjadi pribadi yang kreatif dan juga inovatif? Menurut saya sih bisa banget ya Sin ya, karena mungkin untuk cerita background saya sendiri, kalau di keluarga itu mungkin saya yang dianggap paling tidak kreatif ya, karena mungkin pada masa zaman dulu kita grow up itu kreatif itu selalu dikaitkan dengan art, dengan music, dengan ekspresi-ekspresi yang lebih artistik gitu ya. Cuman in the era of digitalization we see that creativity itu cangkupannya sekarang sangat luas. Jadi menurut saya kita bisa mendefinisikan kreatif apapun itu dalam field kita masing-masing. Jadi pasti kita bisa kreatif gitu. Jadi kreativitas itu kalau kita tidak mendefinisikannya in a small box, what is creativity, itu pasti kita semua bisa kreatif. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya Bu bidangnya untuk menjadi kreatif, bukan hanya di kesenian gitu. Menarik juga ada Benar, fakta bahwa ternyata Bu Amel dulu tidak terlalu kreatif katanya. benar. Kalau Tapi didefinisikan sekarang yang normal.
Oke, tapi sekarang terlihatnya sangat kreatif banget Bu, banyak yang dibuat. Kita menarik nanti kita ngobrol-ngobrol lebih Boleh, banyak boleh lagi. Vin. Mhm, iya, tapi tentunya itu dia tadi ya Bu, kata Ibu, kita harus motivasi, kita harus punya keinginan gitu untuk selalu pengen jadi yang lebih baik, mengembangkan diri gitu, agar bisa selalu perform dan juga mempunyai pola pikir atau mungkin dijadikan habit gitu ya Bu, kreativitas itu dan juga creative mindset akhirnya terbentuk polanya perlahan-perlahan. Nah, mungkin Bu Amel boleh share nih mengenai cara membentuk si creative mindset itu Bu, dan juga lebih mengembangkan kreativitas dalam diri kita. Biasanya apa dulu yang dilakukan sampai tercipta si creative mindset tersebut? Mungkin kita bisa lihat dari beberapa angle ya. Kalau kita lihat dari angle secara pribadi itu, pertama-tama kita harus punya spirit of excellence di mana kita selalu men-challenge diri kita itu untuk memberikan yang lebih daripada yang kita berikan kemarin gitu ya. Kalau Oke. in the context of work gitu. Tapi Hmm. kalau mungkin kalau di konteks sebagai suatu organisasi, mungkin banyak hal yang organisasi itu bisa lakukan untuk fostering ya, yang disebut fostering creativity itu mungkin hal-hal seperti training, hal-hal kecil mungkin seperti saling mendengarkan, saling respect each other's opinion, itu suatu culture yang kita terus coba perjuangkan atau kita implement di suatu organisasi untuk fostering that creativity gitu. Jadi ada dua angle, apakah kita mau lihat dari secara individu atau kita mau melihat dari secara organisasi gitu sih. Oke, jadi dua-duanya kalau bisa mungkin dijalankan berkesinambungan ya Bu, dari pribadi juga maupun dari organisasi ya, luar biasa. Selain tadi Bu, selain tadi creative mindset yang sudah Ibu Amel jelaskan dan juga Ibu Amel share nih ya cara-caranya mungkin agar kita lebih kreatif lagi mindsetnya dan juga dapat mengembangkan kreativitas dalam diri kita nih para profesionals. Kira-kira motivasi apa aja sih Bu dan juga skill-skill, mungkin soft skill atau mungkin skill yang bisa kita dapatkan dari training yang harus dimiliki terutama oleh para entrepreneur Bu dan juga profesional agar bisa menjadi sukses, menjadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaik dari dirinya tadi. Number one kalau sebagai individu itu menurut saya kita harus mau selalu belajar ya. Ya. Meaning we wanna be a better version tadi yang kayak Cindy katakan kita tidak pernah satisfied dengan sebagaimana kita ada hari ini. Kita terus mau belajar. Kita menganggap learning itu adalah prioritas dan learning itu adalah journey yang dimana kita terus berevolusi untuk menjadi lebih baik setiap hari. Nah dengan itu that drive and that persistence itu yang akan memberikan kita suatu dorongan atau suatu push untuk bisa berkreativitas atau berinovasi karena kita terus kan mau be a better version of ourselves gitu. Oke. Ya. Keinginan untuk mau belajar ya Bu. Kalau dari soft skill-nya selain itu apalagi Bu, mungkin semangat kah atau mungkin Kalau soft skill menurut saya the power of listening ya. Biarpun kita nih selalu tidak satisfied dengan apa yang kita lihat dengan arti kata kita melihatnya apalagi yang bisa lebih baik, tapi kita juga mesti punya soft skill-nya itu juga listening ya. We have to listen, benar-benar listen to our customer, listen to pendapat orang lain. Nah dari sana itu adalah sesuatu yang akan membantu kita berinovasi kalau kita bisa mempunyai empati atau pengertian atas apa yang sedang kita lihat, apakah itu customer need, apakah itu adalah keperluan organisasi. Nah itu semua is actually if we have a good listening ear, I think it will help ya. Oke, baik, luar biasa. Berarti kemampuan untuk ingin belajar terus dan juga mendengarkan itu juga penting nih. Para profesional mungkin bisa dicatat ya di rumah masing-masing ya. Setuju sekali sama Bu Amel. Dan juga pastinya berikutnya mungkin biasanya nih Bu ya, ketika kita menjadi lebih termotivasi gitu, ketika sudah kreatif, terus kita menghasilkan sesuatu nih yang inovatif. Kalau kita nyaman berada di lingkungan kerja yang kondusif itu juga mempengaruhi kali ya Bu ya. Lingkungan kerja, terus juga mungkin rekan kerja ya kan. Mungkin boleh diceritakan juga Bu ke kami bagaimana tips atau kiat-kiat menciptakan juga lingkungan kerja yang kondusif nih Bu. Agar dapat mendukung kita
dan juga rekan-rekan kita mungkin ya di dalamnya untuk selalu kreatif dan inovatif? Atau mungkin ada cara-cara tertentu dari Bu Amel untuk biasanya menstimulasi nih karyawan-karyawan atau mungkin individu agar bisa menemukan gitu ide-ide baru yang tentunya berbeda atau training-training khusus yang dilakukan terutama di PT Indonesian Paradise Property Tbk. Oke, mungkin kalau di tim saya sendiri itu yang saya selalu implement itu adalah no matter hierarkinya itu seperti apa gitu ya, yang top, Ya. yang bottom, itu kita semua harus saling respect, saling mau mendengarkan opini satu sama lain. Jadi kita nggak peduli apakah saya yang paling tinggi atau yang paling mungkin staff yang paling rendah. Ini birokrasinya kita harus hilangkan dulu. Kalau kita sedang berdiskusi, everybody's opinion matters karena semua orang itu bisa melihat dan memberikan cara pandang berbeda dan ini adalah sesuatu yang kita harus jaga cara kondusif supaya semua orang itu free to express, free untuk memberikan opini karena the more opinions actually menjadi lebih matang apa yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau di tim saya sendiri kita selalu implement di mana everybody can have an opinion, everybody's opinion matters. Nanti kita godok bareng-bareng dan kita memberikan suatu outcome yang mungkin kita semua setuju gitu ya. Mungkin apakah itu produk, apakah itu decision making tentang proses, itu semua biasanya kita berdiskusi dulu mulainya. Jadi dalam suatu organisasi sangatlah penting kita saling respect each other's opinion. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya itu cuma dilihat dari angle yang berbeda. Kalau this listening and respectful community itu ada dalam kita punya workplace, itu akan menjadi sangat kondusif ya untuk kita berdiskusi, untuk kita mengutarakan opini. Dari sana mungkin suatu kolaborasi, suatu kreativitas yang kondusif untuk organisasi itu terjadi gitu sih. Luar biasa, nih mungkin boleh ditiru nih oleh para profesional yang lain ya. Setuju banget Bu, jadi mungkin stafnya Ibu atau mungkin tim yang baru join itu juga lebih nyaman ya Bu mengutarakan pendapat, mungkin dia juga bisa tercipta yang namanya kreativitas itu tadi dari lingkungan kerja yang juga nyaman. Wow, penting sekali untuk dicatat ya, jadi semua opini itu boleh, berlaku, penting gitu ya dan akan didiskusikan bersama-sama. Baik, itu ya. Ada tips dan juga kiat-kiat yang sudah dibagikan tadi oleh Bu Amel, insightful sekali. Dan dari tadi kita sudah banyak berbicara sama Ibu gitu ya, tapi mungkin saya lupa mention nih ya, yang di rumah juga mungkin belum tahu. Ibu Amelia ini juga sekarang profesional dan juga entrepreneur yang sudah berpengalaman di dunia retail dan juga menjadi salah satu sosok visioner yang berkontribusi besar dalam proses pengembangan PT Indonesian Paradise Property Tbk dari sisi kreatif dan juga inovatifnya nih. Sangat inspiring ya untuk kita. Dan ternyata Ibu Amelia juga sekarang memegang tanggung jawab sebagai CEO dari Cornerstone Indonesia yang merupakan unit bisnis dari Indonesian Paradise Property Tbk yang juga mengelola 23 Pascal, terus FX Mall ya, Beach Walk dan juga Park 23. Nah, sebenarnya ternyata visinya Cornerstone Indonesia sendiri adalah menjadi Indonesia's leading retail property management company. Nah, menarik banget nih ya Bu ya. Mungkin kita boleh sedikit cerita-cerita ya, mengulik lagi gitu mengenai Cornerstone sendiri, sedikit background-nya dan juga mungkin fokusnya sekarang Bu, agar para profesional, para entrepreneur dan penonton juga lebih mengenal Cornerstone lebih baik lagi Bu. Silahkan. Boleh sih. So Cornerstone itu kita mulai bisnis kita itu di tahun 2014, jadi sekitar 7 tahun yang lalu. Kita itu spin off ya, boleh dibilang kita spin off dari tim Indonesian Paradise ini karena Pak Boyke, foundernya INPP juga mempunyai visi bahwa selain mengelola mall sendiri, kita harus mempunyai kapasitas untuk mengelola mall-mall lain secara profesional, secara arm's length. Jadi dari situ Pak Boyke mempunyai visi untuk membuat management company pertama mungkin untuk retail yang dari Indonesia gitu ya. Mungkin kalau kita lihat retail property management yang lain itu kebanyakan franchise dari luar. Jadi Pak Boyke itu mempunyai suatu idealisme bahwa Indonesia itu bisa
membuat perusahaan dari Indonesia sendiri dan untuk Indonesia gitu ya. Kita maksudnya juga bisa kita bukan saja memanggil international operator untuk mengelola kita punya mall, tapi kita sendiri sudah harus bisa menjadi suatu player yang mungkin go international, dan juga in Indonesia kita bisa manage mall-mall lain selain mall-mall kita sendiri. Ide ini juga mungkin foundation-nya adalah dari ide Tauzia sendiri ya. Tauzia itu mungkin manajemen hotel dari Harris Hotel. Itu juga Pak Boyke mempunyai visi bersama Pak Mark Sensmeyer ya di tahun 90 itu, bahwa Indonesia itu bukan saja cuma membangun hotel tapi di manage operator luar, tapi bagaimana seorang dari Indonesia sendiri bisa mempunyai management company yang lahir, born and formed in Indonesia gitu. Itu tahun 90. Jadi setelah itu Pak Boyke mempunyai visi bagaimana kalau bisa di hotel bikin management company, bagaimana kita juga bisa membuat management company di retail gitu. Karena kita sendiri Paradise sendiri sebenarnya kalau dibilang di retail itu sudah hampir 30 tahun ya. Kita berkiprah di dunia retail, mungkin dimulai dari Plaza Indonesia tahun 1983-84 itu udah mulai. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah cukup pengalaman untuk mengerti dunia retail yang cukup gitu. Jadi dari situ ide Cornerstone dilahirkan. Dari sisi kreatif juga ya, Pak Boyke mempunyai suatu idealisme dari kreativitas untuk membuat suatu unit bisnis yang baru gitu sih. Wah, luar biasa. Dalam negeri ya, produk dalam lokal negeri. dalam negeri. Setuju Bu, jangan dari luar datang kemudian memanage, kita juga bisa ya Bu, kita sudah bikin produk-produknya yang menarik dan akhirnya bisa kita manage sendiri di Cornerstone, luar biasa nih. Tapi Bu, kita lihat sekarang kan shifting ke era digital ini sangat cepat sekali ya Bu, apalagi 2 tahun belakangan gitu. Kita selalu dituntut mungkin dalam bidang apapun gitu ya, untuk menjadi technological savvy gitu, serba mengerti, serba berubah langsung dalam bidang apapun pekerjaan dan karir kita. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk beradaptasi Bu di teknologi saat ini dengan memanfaatkan digitalisasi lah ya, bisa kita bilang semuanya bisa menjadi lebih efisien, mungkin lebih memudahkan. Aku tertarik mungkin untuk mengetahui kalau di Cornerstone sendiri bagaimana nih Bu menyikapi perubahan dan juga perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Apakah ada upaya ke depannya gitu agar lebih memudahkan customers dengan memanfaatkan teknologi dan sistem digital yang sekarang sangat canggih sekali? Kalau di Cornerstone itu teknologi itu sekarang udah daily food kita ya. Jadi setiap hari itu kita bicara mengenai teknologi, and we are very heavily invested in technology. In fact, Paradise sendiri sudah mengambil step pertama, yaitu kita berinvestasi di suatu startup teknologi yang menurut kita bisa mensupport unit-unit bisnis kita yang lain. Dan dari sana kita juga di Cornerstone sendiri, saya selalu bilang the only constant thing in life is change. Jadi kita harus terus berubah, dan dalam menyikapi digitalization ini kita very focus di Cornerstone sendiri itu our IT department is one of the most important department dan terus growing karena menurut kita teknologi ini yang akan membawa Cornerstone maupun Paradise ke era digital yang ke depan ini, dan terus kita bisa bukan saja berkompetisi ya dengan operator-operator lain atau perusahaan lain, tapi kita terus bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk customer kita dan stakeholder kita gitu. Oke, luar biasa. Menjadi makanan sehari-hari teknologi itu ya, dan juga sudah melakukan investasi-investasi yang aku yakin akhirnya ke depannya sangat mempermudah segala bidang pekerjaannya sendiri kalau untuk Cornerstone ya Bu ya. Saya yakin juga para profesional yang mendengarkan nih kagum dan juga mungkin wah terinspirasi lah dari sepak terjang Ibu dan mungkin dari apa yang dari tadi Ibu sampaikan gitu. Sangat kreatif, inovatif, dan juga bisa memanage semuanya dengan baik, dengan tepat, terutama di masa-masa seperti sekarang ini gitu ya. Kalau aku lihat nih dari jauh Ibu Amel tuh mewakili sosok perempuan yang smart, yang tangguh, terus visioner juga ya pastinya ya. Ketika kita berbicara seputar woman power nih Bu, atau kekuatan dari perempuan sendiri ya, tertarik
tertarik juga mungkin untuk tahu nih perempuan-perempuan yang lagi nonton mungkin pengen tahu gitu, Women at Work di PT Indonesian Paradise Property sendiri. Bagaimana sih Bu? Apakah seimbang? Apakah sudah banyak juga? Tentunya profesional ingin lebih tahu ya tentang hal ini Bu. Kalau menurut saya sih Paradise dan Cornerstone itu salah satu perusahaan yang boleh dibilang quite inklusif ya. Kita nggak melihat perbedaannya wanita atau pria, religion, race itu semua kita boleh dibilang kita tidak pernah melihat itu. Dan the true testament adalah actually Paradise punya founder Pak Boyke Gozali itu sangat saya growing up itu selalu dibilang nggak ada bedanya perempuan dan laki-laki, apa yang laki-laki bisa kerjakan perempuan juga bisa. Jadi karena beliau melihatnya itu seperti itu dan kita melihat juga di top management sekarang juga ini ya CFO kita adalah wanita, kita punya grup HR juga wanita, ada saya. Jadi actually Paradise and Cornerstone is very inclusive to women. Kita nggak melihat adanya perbedaan, malahan mungkin kita melihatnya ada only certain things only women can do. Jadi itu adalah actually mungkin malah kita empowering a lot of women in Paradise maupun Cornerstone gitu sih. Wah, luar biasa sekali ya. Bukan masalah gender, tapi masalah capability. Jadi terlihat sekali bahwa laki-laki dan pria memiliki kemampuan yang setara ya Bu di sini anggapannya. Bahkan saya suka sekali kata Bu Amel tadi, bahkan perempuan kadang-kadang punya hal yang lebih bisa untuk dikerjakan oleh si perempuan itu sendiri. Unik sekali. Tapi tantangannya Bu, mungkin kalau saya membayangkan sebagai wanita karir, terus juga mungkin ketika memasuki jabatan-jabatan yang ada di atas gitu ya, pasti ada challenge baru Bu, terutama kita sebagai perempuan gitu. Mungkin challenge-nya bisa dijelaskan sih Bu apa aja, terutama nih Bu Amel nih contohnya sendiri, yang dihadapi oleh seorang perempuan, seorang ibu juga sekarang kan dalam pekerjaannya seperti apa Bu? Mungkin kalau kita sebagai wanita, a lot of times kita bergelut kepada apakah ada opportunity sebagai wanita ya in a corporation, in a company gitu. Tapi juga banyak challenges yang tadi dikatakan terkait kalau women we decide to work, we decide to pursue our career, and we decide to pursue our dreams. Bagaimana caranya membalance itu dengan keluarga gitu ya, Sin. Jadi paling tips saya adalah especially buat Paradisers ya dan Cornerstone, kalau memangnya as women itu yang penting kita open to help, we need help, and itu sesuatu yang kita tidak boleh too proud to say oh I need help gitu. I need help itu bukan berarti kita nggak bisa atau kita inferior, tapi sometimes we just need help because there's many things that we have to do. Jadi itu kembali lagi ke culture kekeluargaan. Kalau di Paradise dan Cornerstone itu misalnya nih ada seorang wanita yang career path lagi mengejar karir, tapi memang dia banyak responsibility di rumah, itu mungkin suatu conversation yang kita bisa have the conversation dengan atasan kita gitu loh. Misalnya dengan GM kita atau dengan manajer kita, this is challenges saya di sini mengenai kerjaan dan balancing work life. So we just have to be honest with our with our management, apa yang menjadi kendala-kendala kita dalam berkarir di perusahaan ini gitu. Jadi suatu challenge yang kita harus acknowledge ya, bahwa saat wanita itu mengejar karir pasti ada sesuatu yang kita harus sacrifice, tetapi gimana kita minimize sacrifice itu dengan asking for help, dengan juga having conversation dengan mungkin atasan kita, coworker kita, bagaimana they can help us gitu ya. Ini suatu conversation and really karena Paradise dan Cornerstone itu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan ini, this kind of conversation nggak tabu lah Sin gitu. Itu suatu conversation yang as long as we are honest, we can have that conversation dan moga-moga bisa di solve gitu ya Sin ya. Supaya sacrifice itu tidak begitu besar gitu, karena seringkali kita harus memilih kan either or ya, family or work. Semoga di kedepan hari this is less pemilihan ini tidak terjadi. Jadi kalau bisa memang kita pursue both, mungkin not at the same time always, pasti selalu ada yang di-sacrifice, tetapi balance ini asalkan kita berbicara dengan our atasan atau our management, semoga ini bisa di-solve gitu.
Wah, luar biasa ya. Bukan hanya kesetaraan yang terjadi di sini, tapi juga future, jenjang karir masa depan ini bisa dibilang seimbang gitu ya antara pria, wanita gitu. Dan menarik banget kata Bu Amel, tidak memandang gender tapi melihat capability aja gitu. Selama mampu, selama bisa dipercaya dan juga bertanggung jawab, saya yakin kayaknya wah panjang karirnya gitu ya. Menarik banget. Kalau soal kekeluargaan Bu, ini yang saya tertarik juga karena udah beberapa nih ya yang saya interview narasumber saya semuanya dari PT Indonesian Paradise Property Tbk tuh sangat menjunjung tinggi sekali kekeluargaan. Kalau dari versinya Bu Amel saya juga tertarik Bu, boleh cerita kali ya Bu ya. Di tengah kesibukan dilihat nih ya udah menjadi ibu dari 3 anak yang lucu-lucu sekali gitu. Terus juga harus banyak sibuk pekerjaan. Sisi kekeluargaan sendiri di PT Indonesian Paradise Property Tbk ini ataupun Cornerstone Indonesia seperti apa sih, Bu? Pada dasarnya we are a family company ya, meaning kita Hmm. akarnya itu rootnya we started from a family company and I think we will always be a family company dalam arti kata we see everybody around us itu not as co-workers tapi kita saling help each other and we see each other as family. Di mana ada yang kesusahan, di mana ada yang senang, kita semua merasakannya together dan this togetherness itu adalah suatu culture yang kita terus foster ya supaya tidak generasi ke generasi itu tidak menghilang gitu. Jadi di Paradise maupun di Cornerstone karena kita merasakan kita itu spend mungkin lebih banyak waktu di office. And when Ya. we spend more time in the office and kalau kita nggak foster suatu kekeluargaan di dalam kantor, it's a very tiring place to work with gitu ya. It's tiring to be with people you don't like, with people who Ya. don't appreciate you. Jadi faktor dan rasa kebersamaan ini adalah sangat penting ya kalau di Mhm. workplace gitu, Sin. Oke ya, semuanya harus serba saling kenal, saling membantu, Ya, tolong menolong, agar rasanya tidak seperti bekerja ya, Bu? benar. Kayak di rumah ya. Betul. Iya, betul sekali nih. Wah, tapi tidak terasa nih Bu ya, akhirnya cukup panjang kita sudah menghabiskan waktu berbincang-bincang bersama Ibu Amelia Gozali. Sangat banyak insight saya rasa yang mungkin didapatkan oleh saya sendiri maupun yang menonton di rumah dari kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil hari ini ya. Untuk para profesional, mungkin para entrepreneur dan juga para penonton yang ada di rumah. Ada motivasi yang kita bisa ambil, ada pelajaran baru soal pengembangan diri gitu ya dan juga menciptakan yang tadi sudah dibahas creative mindset. Menjadi pribadi yang kreatif, inovatif gitu ya dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam artian semua orang, semua pekerja itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki opini yang penting gitu ya dan juga akhirnya membahas sedikit juga tentang woman power dan produk-produk terbaru dari Cornerstone Indonesia sendiri. Wah, luar biasa nih ya. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak Ibu Amelia Gozali mau menemani saya hari ini ya, Bu. Asik ini. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi tentunya di episode-episode berikutnya nih dari Paradise Indonesia Talks persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Pastinya di episode selanjutnya kita akan membahas topik yang menarik dan juga relevan bersama tokoh-tokoh yang berbeda lagi yang pastinya inspiratif sekali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Ibu Amelia Gozali. Semoga kedepannya selalu sukses dan juga sehat ya Bu ya. Makasih, Dan Sin. juga pastinya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan menonton acara ini hari ini ya di Paradise Indonesia Talks. Sampai bertemu di Paradise Indonesia Talks berikutnya persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Saya Cindy Lau pamit, sehat selalu dan semangat terus.